2025-10332. Di sini saya sebagai mediator. Hai, perkenalkan saya Huka Syirat Maulani, NIM 2005-10271. Di sini saya sebagai perwakilan dari PT Trihamas dan saya didampingi oleh saya Yuliana Selalahi dengan NIM 2005-10105 sebagai lawyer internal di PT Trihamas. Halo. Kenalkan, nama saya Isma Febri Alvina Balorea dengan NIM 2005-147. Di sini saya sebagai debitur. Nama saya Gusman Maraf dengan NIM 2005-10323. Saya di sini sebagai kuasa hukum debitur. Hai, saya Andrea Fitriana dengan NIM 2005-10289. Saya selaku pihak ketiga dan saya didampingi oleh saya Raisa Makfira dengan NIM 2005-10140 sebagai kuasa hukum pihak ketiga. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Mahendra MS SHMH. Jadi saya di sini selaku mediator. Jadi tujuan saya di sini untuk menyelesaikan perkara dari Bapak dan Ibu sekalian tanpa ada pihak yang dirugikan. Baik, saya telah mempelajari dan membaca kasus yang timbul dari permasalahan kalian. Tapi sebelum kita mulai proses mediasi, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu dari PT Trihamas. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan Pak, saya Huka Syirat Maulani. Saya perwakilan dari PT Trihamas dan di sini saya juga didampingi oleh teman saya bersama Ibu juga. Baik, terima kasih kepada Ibu Huka telah memperkenalkan diri dan memperkenalkan pihak yang mendampinginya. Baik, silakan kepada pihak debitur memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Baik, saya sendiri di sini selaku debitur. Perkenalkan, nama saya adalah Irsa Febri Alvina Balorea dan saya didampingi oleh kuasa hukum. Baik, terima kasih kepada Ibu Irsa telah memperkenalkan diri. Mungkin silakan giliran pihak ketiga untuk memperkenalkan diri di hadapan kami. Terima kasih, saya Andrea Fitriana selaku pihak ketiga. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baiklah, karena para pihak telah memperkenalkan dirinya, baiklah langsung saja. Saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, semua sengketa perdata wajib diupayakan damai terlebih dahulu didampingi oleh mediator. Saya selaku mediator di sini saya akan memfasilitasi mediasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepemahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. 5. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak Ibu, apakah setuju dengan tahapan-tahapan yang saya sampaikan? Setuju Pak. Setuju Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Sebelumnya kita dengarkan dulu penjelasan dari PT Trihamas. Apakah semua setuju? Setuju Pak. Jadi gini Pak, mobil yang dibeli oleh Bu Anggi daripada Bu Irsa itu pickupnya itu masih dalam permasalahan, yang mana debitur kita Bu Irsa ini telah menunggak selama 4 bulan pembayarannya terhadap perusahaan kami Pak. Nah di sini yang telah disepakati oleh perjanjian antara perusahaan dengan Bu Irsa itu bahwasanya kalau 2 bulan Bu Irsa ini tidak membayar, maka mobil pickup tersebut kami tarik Pak. Nah tetapi Bu Irsa itu telah menjualnya tanpa sepengetahuan perusahaan kami kepada Ibu Anggi Pak. Jadi seperti itu Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Huka. Apakah benar begitu kronologinya Bu Irsa? Benar Pak, apa yang disampaikan oleh pihak PT Trihamas benar. Dan saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan dengan melanggar perjanjian dengan pihak PT Trihamas. Saya menjual mobil itu karena waktu itu saya sedang melakukan keadaan yang sulit sehingga tidak ada pilihan lain. Saya cuma punya mobil itu yang nantinya dalam pikiran saya itu ketika saya jual saya bisa membayar dari karyawan saya yang sudah menunggak, dan dengan mungkin saya menjual mobil itu saya punya modal untuk berusaha dan hasil usaha saya itu saya lanjutkan dengan bayar kepada pihak PT Trihamas. Namun itu di luar kehendak saya
ya uang itu seperti Pak Ibu tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan awalnya. Tapi kan Pak, posisinya mobil pickup tersebut belum lunas. Namun kenapa Ibu Irca tetap menjualnya kepada kawannya Pak? Bukan, tadi kan kita sudah sepakat untuk mendengarkan penjelasan dari para pihak. Bu Irca ada yang tambahkan? Tidak Pak, terima kasih. Baik, untuk Ibu Ani silahkan menjelaskan. Baik, sebetulnya memang benar saya membeli sebuah mobil pickup dari Irca, namun saya tidak mengetahui bahwa status mobil tersebut masih ada di PT Mas. Jadi karena Ibu Irca merupakan teman saya, jadi saya percaya saja dan keadaan ekonomi mereka sudah berguna saat itu. Jadi saya niatnya hanya ingin membantu mereka Pak. Namun seperti dikatakan oleh PT Mas tadi, mereka ingin menarik kembali mobil tersebut, saya tidak setuju Pak. Karena kan saya sudah mengeluarkan uang untuk mobil tersebut. Baik, terima kasih. Saya telah mendengar penjelasan dari para pihak. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hal ini timbul karena adanya keterbukaan dari para pihak. Ketidakterbukaan apa Pak? Isi daripada perjanjian PT Trihamas dengan Ibu Irca itu sudah cukup jelas. Bahwasanya ketika Ibu Irca mengalami penunggakan selama 2 bulan, PT dari Trihamas itu melakukan penarikan kembali atas mobil tersebut. Namun yang dilakukan oleh Ibu Irca itu sudah melanggar daripada perjanjian kami, yang dimana Ibu Irca menjual tanpa sepengetahuan kami mobil tersebut kepada orang lain. Jadi itulah merasa bahwasanya Ibu Muka ataupun perwakilan dari Trihamas itu merasa kecewa atas tindakan dari Ibu Irca sendiri. Di sini Pak, saya mewakili Ibu Irca sebagai pengacara, yang dimana memang benar bahwasanya Ibu Irca menjual mobil tersebut kepada Ibu Agi dikarenakan itu keadaan mendesak, di mana para karyawan mogok bekerja dan karena itu saya tidak menggaji, dan maka dari itu Ibu Irca menjual mobil tersebut kepada Ibu Agi. Seharusnya Ibu Agi jika niat membantu lebih baik memberi pinjaman aja kepada Ibu Irca, tidak malah membeli mobil yang tidak jelas kepemilikannya. Ya kan Pak, jadi kami tidak mau tahu urusan Ibu Anggi dengan Ibu Irca. Berarti sah-sah saja jika kita menarik mobil tersebut kembali kepada perusahaan. Izin Pak berbicara mewakili Ibu Anggi, seharusnya PT Trihamas tidak boleh melakukan penarikan mobil begitu saja, karena di sini posisi klien saya tidak mengetahui status mobil tersebut dan beliau juga sudah mengeluarkan uang untuk membeli mobil tersebut. Tenang dahulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas penjelasan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Jadi seperti tujuan yang kita sepakati dari awal tadi. Jadi tujuan dari mediasi ini untuk mencapai kesepakatan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Baik, saya telah mencatat penjelasan dari Bapak Ibu tadi. Jadi di sini saya sudah membuat solusi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi di sini bagaimana jika kreditnya tetap atas nama Bu Irca dan mobil itu tetap milik Ibu Anggi? Karena yang saya tangkap dari penjelasan tadi, Ibu Irca ini melakukan kesalahan, maka itu solusi dari saya. Bagaimana saya ingin menanyakan kepada pihak PT Trihamas, apakah ada solusi lain atau ada sepakat dengan saran yang saya sampaikan? Jadi gini Pak, saya sudah berdiskusi dengan Ibu Muka, bahwasanya solusi dari kami, Ibu Anggi akan melanjutkan penunggakan ataupun tagihan daripada PT Trihamas. Jadi setelah Ibu Anggi sudah melunaskan nanti, mobil itu akan diganti pemilikannya menjadi atas nama Ibu. Kami tidak setuju Pak, kami sudah mengeluarkan uang untuk membeli mobil tersebut. Secara otomatis mobil tersebut sudah menjadi milik Ibu Anggi. Jadi karena pada awalnya yang melakukan perjanjian antara Bu Irca dengan PT Trihamas, maka lebih baik mereka yang menyelesaikan perjanjian tersebut. Baik, Bu Raisa. Jadi kita sini sudah mendengarkan bahwasanya Ibu Anggi dan kuasa hukumnya telah setuju dari opsi yang saya sampaikan. Jadi saya ingin bertanya kepada Bu Irca, apakah setuju dengan opsi yang saya sampaikan? Kami dari pihak debitur setuju akan saran yang diberikan oleh mediator, yang dimana klien saya akan membayar pembayaran tagihan mobil tersebut. Akan tetapi bagaimana dari pihak Trihamas, apakah klien saya boleh membayar tagihan tersebut selama 2 minggu? Apa yang bakal jadi jaminan Bapak dan Ibu terhadap perusahaan kami? Dan kalau untuk waktu 2 minggu, kami kurang setuju Pak, karena itu terlalu lama bagi kami.
Baik, setelah berdiskusi dengan Ibu Irca, bagaimana jika 10 hari untuk pembayaran tagihan mobil tersebut? Dan untuk jaminannya sendiri, bagaimana dengan sertifikat tanah milik Ibu Irca? Baik, karena kita telah mendengar opsi dari Bapak Adul, bagaimana Ibu dari Putra menyampaikannya, Mas? Baik Pak, kalau begitu saya setuju dengan opsi tersebut. Baik, apakah Bapak Ibu ada yang disampaikan? Pak, saya izin menyampaikan berapa hari sertifikat tanah diberikan kepada perusahaan kami, Pak. Untuk itu kemungkinan bahwasanya 2 hari atau besok sertifikat sudah kami serahkan kepada PT Prihamas. Oke, baik Pak. Baik, karena semua pihak telah sepakat dan mencapai kesepakatan tanpa ada dirugikan. Baik, saya anggap proses mediasi pagi ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu untuk bersalam.